Shalom teman-teman semua, selamat malam. Makasih ya udah hadir di sesi 2 pembinaan PKK ini. Sebelum mulai sesi, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat berkumpul kembali di sesi 2 pembinaan PKK pada malam hari ini. Kiranya sesi 2 ini dapat berjalan dengan lancar. Kau berkati kami agar setiap kami dapat memahami materi PA yang akan dibagikan oleh Cidebi. Kau berkati juga hamba-Mu Cidebi untuk memimpin PA kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, teman-teman, sebelum mulai materinya, kita mau mulai game sebentar nih. Game itu tebak gambar. Teman-teman semua boleh ikut berpartisipasi dalam game ini. Tapi kalau bisa on cam ya, tapi aku lagi nggak bisa soalnya koneksinya agak kurang lancar. Soalnya sambil share screen juga. Sebentar ya. Udah muncul belum? Udah masuk. Oke. Nah, di sini kita main games aku udah dulu. Iya, di sini aku udah nyediain 4 gambar. Terus untuk gambar yang pertama dan kedua itu temanya tokoh Alkitab. Untuk gambar ketiga dan keempat temanya judul lagu rohani. Oke, langsung kita mulai aja ya. Terus bagi yang mau jawab boleh langsung open mic-nya. Oke. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar yang dimaksud itu, tokoh Alkitab yang dimaksud itu siapa dari gambar ini? Teman-teman boleh langsung jawab nih. Es cendol, kapan ya? Ini toko Alkitab. Iya, benar. Es cendol. Ayo, Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Tadi tahu nggak tadi? Sarah, Feli. Ini es cendol kan ya? Iya. Ada yang tahu nggak guys? Ada 4 nih gamenya. 4 gambar maksudnya. Ini mah apa nih? Pandan, gelas. Alkitab, Yud. Oh iya. Toko Alkitab apa nih? Cewek apa cowok? Cowok. Oh, cowok ya. Cendol. Di perjanjian lama. Hijau. Ada. Susah dah. Ada yang bisa tebak, Wah. guys? Ayo. Es. Tahu nggak, Vel? Feli kayaknya tahu nih. Nggak tahu. Gambarnya makin dikit aja. Kenapa? Es cendol. Es pandan. Es dawet. Dawet. Dikit lagi, Yud. Daud, Cincau kali ya, Daud. cincau. Oh, Daud tuh. Iya, Oh, bener, Daud. Iya, Bener, es Daud Daud. jadi Daud. Oh, Iya, iya. bener. Wih, buat Daud. Feli. Dawet. Mantep, Vel. Oke. Bener nggak? Kita lanjut Masuk ya, masuk akal benar. Bukannya gue yang jawab. Oh, Sarah ya? Sarah. Sarah. Sarah yang jawab. Wah, kacau nih, iya. nih. Nggak kelihatan mukanya. Mana Open sih? cam dong, biar asik. Oh Mana iya. ya, Desi? Oke. Oh iya bener ya, Daud ya. Waduh. Oh, you, ini es Yud. dawet. Oke, Jadinya Daud. lanjut ya. Daud. Daud. Bisa aja cocok logi. Nah, gambar yang kedua ini ada yang tahu nggak? Ini juga masih tokoh Alkitab. Di masanya dia berperan penting lah buat Menteri. ininya dia apa namanya? Masyarakat Estri. di sana. Esther. Bener, Teddy. Esther ya. Kenapa Iya Esther? bener. Soalnya ada es batu sama gambar teri. I-nya dihapus. Oh, boleh. Masuk akal sekali. Oke, ini cepet ya. Mungkin gampang ya. Nah, Yuk. selanjutnya di gambar yang ketiga ini temanya udah ganti nih. Ini judul lagu rohani. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Lagi sehabis hujan.
Ya, betul. Pelangi habis hujan. Benar, Gini. benar, Nggak? benar. Benar, benar, Gampang benar. sekali. Gue Cepet ngepur lah ya. kalau gini mah. Waduh. Oke, Sombong, nih kakak yang sombong terakhir. ya. Yang Sombong terakhir ya. ya. Ada yang tahu apa enggak maksudnya apa? Apa nih? Lagu rohani juga. Oh, lagu rohani juga. Rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Enggak, Mana? rumahnya mana, Pak? Nggak ada rumahnya nih. Pintu rumah. Pintu Bait Allah, sorga, bait pintu Allah. sorga. Pintu sorga. Bait Allah itu apa? Maksudnya Lagu, sifatnya kan itu judul lagu, Kak. apa? Judul lagu ya ini ya? Ada, itu kata kunci juga sih, bisa kata kunci juga tuh. Eh, Masuk ruang maha kudus. Oh, Oh. Teddy hebat. oh iya ya? Masuk Bapak Kudus. Iya, iya, Gokil, benar, gokil. benar, benar. Ih, Oh, Teddy ini kok masuk. dia Oh, ini anak masuk, acara ini sih ya, udah kudus. biasa ya. Games-games Oh. gini. Nggak ada hubungannya dong. Oke. Teddy, wah hebat. Udah berapa poin si Teddy nih? Udah bener 3, Sarah 1. Waduh. Oke, udah nih. Cuman Gila. ada 4 doang gamenya. Kirain bakal lama dong, guys. Ternyata gampang ya. Itu tadi udah ngepur si Teddy padahal. Oke, ya udah kalau gitu. Bentar, stop share dulu. Nah, teman-teman udah selesai game nih. Makasih ya udah partisipasi dalam gamenya. Kalau lagi offline mungkin lebih seru kali ya. Terus juga bisa lebih banyak disiapin gamenya. Tapi karena keterbatasan jarak dan waktu juga, jadinya kita cuma nyiapin 1 doang nih, nggak apa-apa ya. Nah, setelah ini kita mau masuk ke materi pendalaman Alkitab yang akan dipimpin oleh Ci Debbie. Kepada Ci Debbie, persilakan. Ci, belum di-unmute, Ci. Oke, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Sorry ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kalau kami boleh kembali berkumpul, Tuhan kumpulkan dalam ruang virtual ini. Kami kembali akan bersama-sama membahas, mempelajari, akan belajar secara khusus juga untuk mempelajari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, memimpin kami di dalam pembelajaran kami hari ini, supaya apa yang kami pelajari juga itu dapat mempersiapkan kami, menolong kami secara khusus untuk kami boleh melayani Tuhan sebagai pemimpin kelompok kecil. Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan di dalam pembelajaran kami, berkati sertai, anugerahkan sinyal yang baik, anugerahkan juga setiap perangkat yang kami gunakan dapat berjalan dan berfungsi dengan baik, supaya kami dapat menikmati keseluruhan sesi yang kedua di malam hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan kepadamu, berkati dan sertailah dalam anugerah Tuhan, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Melihat PKK-PKK-nya. Suaraku terdengar ya? Dikit aja. Suaraku terdengar ya? Angelin. Masuk, Kak. Terdengar. Oke. Ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang PA ya. Jadi sebenarnya akan kita pelajari ini prinsip lah dari penafsiran Alkitab itu sendiri, ya. Dan bagaimana sih kita menafsirkan Alkitab atau ketika kita mempelajari Alkitab, bagaimana kita mempelajarinya. Secara khusus nanti akan menggunakan PA induktif. Boleh di next? Kenapa kita mempelajari kebenaran firman Tuhan? Kenapa kebenaran firman Tuhan itu kita pelajari? Sebelum masuk lebih jauh nanti bagaimana kita akan sama-sama melihat, belajar bagaimana mempelajari firman, saya ingin kita sama-sama boleh membuka terlebih dahulu Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 saya akan membacakan untuk kita semua. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya.
Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 9 ayat 23-24 ini berbicara tentang apa yang menjadi hal penting yang Allah kehendaki, yang Allah rindukan, itu adalah ketika kita memahami dan mengenal dirinya. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa tahu dan memahami apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi maunya? Ya, mau nggak mau adalah dengan membaca, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Jadi, kalau ditanya kenapa kita belajar firman Tuhan, dan nanti kalian sebagai PKK mengajarkan kepada adik-adik kalian kebenaran firman Tuhan tersebut, kenapa melakukan itu? Yeremia pasal 9 ayat 23 mengingatkan kita bahwa apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah sukai adalah ketika kita makin mengenal Dia, ya. Makin mengenal Allah. Kalau tadi kita juga udah belajar ya bahwa melayani itu tujuannya adalah memberitakan Kristus, lalu kemudian jemaat yang kita layani didewasakan. Ya, kedewasaan itu akan dapat tercapai tentunya ketika firman Tuhan itu kita baca, kita pelajari, kita renungkan, kita dapat pahami gitu kalau bisa dibilang ya. Sehingga mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab menjadi hal yang sangat penting untuk bukan hanya kalian sebagai seorang pelayan ataupun seorang PKK, tapi juga kita secara khusus sebagai anak-anak Allah ya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita ini butuh untuk terus-menerus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Allah, Tuhan Allah telah menganugerahkan, mengaruniakan kepada kita kebenaran firman-Nya sebagai alat kasih karunia untuk kita semakin mengenal siapa Dia. Nah, kenapa kita butuh untuk menafsir? Kenapa kita butuh untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita dapat memahaminya? Nanti kita juga akan belajar akan hal itu. Kenapa kita harus menafsir dalam artian mengerti ya, mempelajari kebenaran firman Tuhan tersebut? Mungkin ada yang bilang seperti ini ya, ini kan firman Tuhan, saya nggak bisa, saya nggak ngerti, saya nanti takut salah gitu ya, takut sesat gitu kali ya. Nah, pada kenyataannya teman-teman, kita sebagai manusia lah ya, kita itu ketika membaca sesuatu atau ketika kita dalam hal ini membaca firman Tuhan ya, sifat kita sebagai pembaca, sifat kita adalah kita pasti akan menafsir atau memikirkan, ini maksudnya apa ya? Ini arahnya kemana ya? Ada hal-hal yang mungkin ketika kita membaca, langsung plek-plek kita tahu itu jelas gitu ya. Misalnya jangan membunuh, itu jelas ya. Kita nggak perlu lagi PA-in, jangan membunuh. Oh, kalau membunuh cicak boleh nggak ya? Kalau membunuh kadal boleh nggak ya? Tentu itu sesuatu hal yang kita nggak perlu PA-kan karena ayat itu sedang berbicara tentang relasi antara kita dengan sesama manusia, ya. Sehingga ada hal-hal yang mungkin ketika kita baca kita langsung bisa paham, kita bisa langsung menangkap, mengerti, oh ini maksudnya. Tapi ada hal-hal yang ketika kita baca itu mungkin kita harus mempelajarinya, harus mengertinya, supaya kita tidak menafsirkannya terlalu jauh atau menafsirkannya dengan cara yang salah, ya. Karena mau nggak mau kita sebagai pembaca itu adalah orang yang pasti menafsir. Coba next, ada beberapa gambar ya. Coba kita kalau tadi tebak ya, tokoh Alkitab, Daud gitu ya. Nah sekarang coba lihat di layar kalian, apa yang kalian lihat? Gambar apa yang kalian lihat? Wajah, Kak, muka. Wajah orang, muka Muka orang. orang. Oke, Aku lihat wajah dua. orang. Iya, kamu lihat apa aja? Gambar orang pakai kacamata sama bunga. 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 Kayak bunga gitu. Oke, thank you. Ada lagi yang melihat yang lain? Ada yang bisa melihat tulisan liar? Bisa, Kak. Ada. Oh iya miring. bisa. Diagonal deh. Iya, kelihatan ya. Jadi Kelihatan. kita bisa melihatnya dengan dua sisi, atau ini gambar ini nih tergantung cara lihat kita seperti apa.
Next, boleh? Nah, kalau ini, gambar ini menunjukkan kepada kita pikir yang paling pendek tuh yang sebelah kiri dari kalau kita menghadap layar sebelah kiri ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan itu ada tulisan kecil gitu ya di bawah, dibilang bahwa ketiga orang ini sebenarnya punya tinggi yang sama, teman-teman. Hanya saja mungkin mereka berdirinya atau cara pengambilan gambarnya adalah dengan cara yang seperti ini, dari samping gitu ya. Lalu kemudian seolah-olah kelihatannya yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah ya. Padahal sebenarnya sama aja tingginya. Di next lagi boleh? Nah, kalau ini apa yang kalian lihat? Lift, Kak. Lift. Selain itu ada lagi yang bisa ngelihat yang lain? Ada lagi yang bisa lihat yang lain? Lift aja Selain sih, Kak. kata lift? Lift Sama aja yang ya? kotak-kotak hitam kayak Tetris. Puzzle Nggak ada ya, lagi, puzzle ya. Hmm. Sama. Kayak puzzle ya. Iya, aku lihatnya Lift puzzle. sama kalau teman-teman bisa lihat. Iya, ada puzzle ya. Di situ ya. Oke, next. Kalau ini kalian lihat apa? Wajah perempuan. Wajah cewek. Wajah cewek sama yang main Orang main trompet ya? trompet. Mm-mm. Oke. Wajah perempuan, ada juga yang main trompet. Kalau ini? Next, Ini next. kayak tadi. cawan. Ya, kalau ini apa yang kalian lihat? Cawan sama Cawan wajah sama juga. muka orang Sama dua. muka. Oke. Muka orang dua saling bertemu ya. Ah. Oke, next. Terakhir nih, kalau ini kalian lihat apa? Gambar orang malingin muka gitu, pakai Iya. mantel bulu Apa yang kalian lihat? sama kerudung. Sama nenek tua gitu, Kak. Iya, kalau ke bawah sama kalau dilihat ke bawah, nenek-nenek, kalau ke samping cewek. Oke. Iya, benar ya. Benar sekali. Jadi, ada gambar orang lagi nengok, ada juga kalau ngelihat nenek-nenek yang lagi nunduk gitu ya, kelihatan ya, itu dagunya ya, nenek-neneknya ya. Nah, teman-teman, itu tadi mau menunjukkan bahwa kita itu ketika melihat sesuatu, kita itu pasti menafsirkan. Kita pasti menafsirkan dalam artian kita berusaha untuk mengerti, ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya apa yang saya lihat? Ini sebenarnya apa yang saya baca? Itulah sifat kita sebagai pembaca. Karena itu kalau misalnya kita tidak mempelajari, kita tidak baca, ya, dan mempelajari Alkitab, ya, kita bisa mendapatkan, atau kalau bisa dibilang mendapatkan pemahaman yang mungkin salah, ya, mendapatkan pemahaman yang mungkin kurang tepat. Ya. Karena itulah kenapa kita mempelajari firman Tuhan dalam hal ini. Nah, yang kedua bukan hanya sifat kita sebagai pembaca, tapi juga sifat Alkitab. Sifat Alkitab itu yang pertama adalah ilahi. Ini mau bilang bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. 2 Timotius pasalnya yang ketiga berkata ya bahwa Alkitab atau segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya ada juga digunakan kata God's breath. Jadi apa yang keluar dari mulut Allah, ya. Jadi firman Tuhan itu adalah sifatnya adalah ilahi, asalnya dari Allah, tapi dituliskan oleh manusia. Berdasarkan apa? Berdasarkan sejarah manusia. Jadi firman Tuhan itu memang berasal dari Allah, kekal, tidak berubah ya. Tapi juga firman Tuhan itu dituliskan oleh manusia. Ya, karena itu sifatnya ilahi dan manusiawi. Di dalam sejarah manusialah kebenaran firman Tuhan yang kita punya itu dituliskan. Nah, ini ada gambarnya. Teman-teman bisa lihat ya.
hermeneutik itu apa? Inilah hermeneutik ya. Jadi teman-teman, hermeneutik ini berasal dari kata herme. Teman-teman tahu Hermes? Hermes? Bukan tas mahal ya, bukan Hermes tas mahal ya. Herme itu di dalam mitologi Yunani adalah dewa pembawa pesan. Ya. Herme itu adalah dewa pembawa pesan, dia biasanya yang menyampaikan pesan. Nah, hermeneutik ini berarti ketika kita melakukan hermeneutik, kita itu sedang mencari pesan dari apa yang penulis sampaikan. Jadi ada penulis, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Allah ya menginspirasi kalau bisa dibilang penulis kitab. Penulis kitab itu nggak nulis untuk kita sekarang ya, nggak. Tapi penulis kitab itu nulis teksnya itu untuk pembaca mula-mula dulu. Makanya ada nulis teks, teksnya itu untuk pembaca mula-mula. Makanya tadi kita lihat, karena dituliskan untuk pembaca mula-mula teksnya, maka itu dituliskan dalam situasi dan konteks masa itu. Ingat, situasi dan konteks masa itu. Situasi dan konteks masa itu yang mungkin saja berbeda dengan situasi dan konteks kita masa sekarang. Karena itulah kita berusaha untuk memahami teks ini nih yang tadinya dituliskan untuk pembaca mula-mula oleh si penulis, kita berusaha untuk memahami teks ini dalam konteks kita saat ini sebagai pembaca masa kini. Ya. Dan inilah yang kita kalau bisa dibilang belajar tentang hermeneutik. Apa sih artinya? Apa sih arti teks? Apa arti teks ini bagi kehidupan saya untuk saya lakukan? Ya. Nah, sebelum kita masuk dalam hermeneutik itu ada yang namanya eksegese. Kalau di dalam PA induktif kita mengenal yang namanya observasi dan interpretasi. Itu ngapain? Eksegesi itu berarti kita mempelajari teks. Jadi teks yang tadinya mau dikasih kepada pembaca mula-mula, kita pelajari dulu. Pelajarinya gimana? Kita cari tahu konteksnya pada masa itu, kenapa teks ini dituliskan, kondisi budaya pada masa itu seperti apa, ya, lalu kemudian pembacanya siapa. Jadi kita mencari tahu dulu akan hal-hal itu. Dan kemudian teks yang ada itu kita observasi, kita cari tahu, ya, kita cari informasi sebanyak-banyaknya, ini teks lagi ngomongin apa. Setelah itu baru kita terapkan. Jadi kita nggak bisa langsung terapkan teks itu dalam kehidupan kita sekarang, tapi kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sekarang setelah kita mengeksegese atau mempelajarinya lebih jauh. Karena apa, teman-teman? Ingat, ada banyak sekali konteks yang berbeda zaman dulu sama zaman sekarang. Salah satu yang paling sangat-sangat kentara kelihatan adalah masalah perang. Ya. Kalau teks pada masa itu, penulis pada masa itu menuliskan teks kepada pembaca, pembacanya siapa pada waktu itu? Israel, kalau dalam konteks perjanjian lama terkait dengan perang ya. Maka teman-teman, Israel itu mengerti dan mengetahui bahwa perang adalah sesuatu hal yang pada masa itu ya, biasa. Kalau masa sekarang udah ada HAM, kita nggak bisa lagi menerapkan secara langsung gitu ya, karena udah ada yang namanya hak asasi manusia atau sudah diakui yang namanya hak asasi manusia. Pada masa itu yang ada adalah bangsa-bangsa yang ada pada masa itu udah tahu gitu bahwa untuk mendapatkan atau untuk mengalami kemenangan atau untuk mendapatkan suatu teritori, maka saya harus berperang, ya. Dan pada masa itu juga sudah ada sebuah konteks, ya, bahwa perang itu bukan hanya masalah si bangsa dan bangsa, tapi juga dewa-dewanya juga ikut berperang. Jadi konteksnya pada waktu itu, perang itu bukan sesuatu hal yang seperti sekarang. Mungkin ketika kita membaca sekarang, kita akan melihatnya, kejam sekali. Kenapa kok Tuhan suruh Israel berperang? Kenapa Tuhan suruh Israel melakukan hal yang seperti ini, gitu ya? Kalau kita baca konteks sekarang, mungkin kita akan mikirnya gitu ya. Tapi kita harus membaca teks tersebut dalam konteks pada masa itu dulu. Ya. Jadi pertama-tama kita lihat dulu dalam konteks masa itu, baru kita bisa melihatnya dalam konteks yang sekarang. Karena kalau kita langsung menerapkannya dalam konteks kita sekarang, itu kebablasan nantinya.
Misalnya juga ketika Paulus menuliskan, saya lupa kalau nggak salah kepada jemaat di Korintus, yang Paulus menuliskan bahwa setiap perempuan itu harus bertudung ketika berdoa. Nah, teman-teman, itu ada konteksnya juga. Kita nggak bisa serta-merta langsung menarik itu di dalam konteks kita saat ini gitu ya. Oh, nih katanya Alkitab dibilang wanita harus bertudung kalau berdoa. Ayo kita semua juga melakukannya. Nah, teman-teman, ada konteksnya waktu itu. Makanya kita pelajari dulu konteksnya, kita tak cari tahu nih konteksnya apa, baru kemudian ketika kita sudah mempelajarinya, kita tangkap pesannya, dan itu pesan itulah yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. Nanti kita akan sama-sama lihat lebih jauh ya. Nah, ini ya, yang tadi, ada sifat pembaca, ada sifat Alkitab, dan inilah yang membuat kita memiliki kebutuhan untuk menafsir. Boleh di next? Nah, ini beberapa langkah untuk melakukan PA secara induktif. Teman-teman, PA induktif itu apa? PA induktif itu pembelajaran Alkitab secara induktif. Karena induktif berarti kita, jadi ada yang namanya induktif, ada yang namanya deduktif. Deduktif itu berarti kita memasukkan hal-hal dari luar kepada teks Alkitab. Kalau kita induktif, kita cari tahu ini Alkitab ngomong apa, baru kemudian kita gali maknanya, dan itu kita terapkan. Kita keluarkan gitu ya. Kita keluarkan makna Alkitab itu. Bukannya justru memasukkan makna lain kepada Alkitab. Ya, semoga teman-teman paham dalam hal ini. Nah, PA induktif ini berbicara tentang observasi, observation, ada yang namanya interpretation. Interpretation berarti dari apa yang Alkitab katakan itu sebenarnya Alkitab lagi mau ngomong apa. Makanya what does the Bible mean? Jadi, oh Alkitab bicaranya gini, tapi dari apa yang Alkitab bicarakan sebenarnya Alkitab lagi mau ngomong apa ya? Nah, barulah kemudian masuk dalam aplikasi, what does the Bible mean to me? Apa arti dari ayat Alkitab ini atau bacaan Alkitab ini bagi saya? Jadi ada 3 langkah, kita akan sama-sama lihat. Next. Nah, observasi ya. Apa sih yang dimaksud dengan observasi? Observasi itu berarti kita mengumpulkan data atau informasi sebanyak-banyaknya dari teks dengan cara bertanya. Jadi ada teks, lalu kemudian kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dengan cara kita nanya. Jadi, pertanyaan yang digunakan itu biasanya 5W, 1H. 5W itu what, why, when, where, who, dan how. Jadi, biasanya dari ayat Alkitab tersebut, kita mau menggali data. Kita mau dapetin data nih, kita mau dapetin informasi. Tapi gimana caranya kita mendapatkan informasi atau data dari ayat Alkitab itu? Maka yang kita lakukan adalah kita menanyakan pertanyaan yang tepat terhadap ayat Alkitab itu, agar kita mendapatkan data. Nah, dalam hal ini kita harus memperhatikan kata, kalimat dalam perikop yang di-PA-kan. Temukan latar tempatnya, latar waktunya, tokohnya siapa, ya, ceritanya tuh lagi ngomongin apa, ya, dan lain sebagainya. Observasi ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengumpulkan data dan informasi untuk mendapatkan gambaran besar. Kalau tadi dibilang, observasi itu adalah what the Bible say, apa sih yang Alkitab katakan. Jadi sebelum kita bisa tahu apa yang Alkitab mau bilang, kita harus tahu dulu apa yang Alkitab katakan. Jadi sebelum kita narik makna, gitu ya, di dalam proses interpretasi tadi, proses tarik makna, gitu ya, maka kita harus tahu dulu nih Alkitab nih ayat ini tuh lagi ngomongin apa. Dan disitulah kita menggali informasi dan data sebanyak-banyaknya dari perikop. Biasanya kita PA-kan perikop ya, dari perikop yang kita mau, yang kita sedang pelajari, ya. Nah ini ada contohnya lah ya. Saya berikan contoh. Ini satu ayat aja ya, meskipun sebenarnya ini ayatnya cukup panjang ya, tapi ini saya kasih aja satu ayat, jadi teman-teman bisa latihan lagi ya. Dalam Lukas 10 ayat 38 itu ayatnya saya tuliskan ya. Lukas 10 ayat 38 berkata demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah, coba teman-teman lihat, baca ayat ini, lalu kemudian
data atau informasi apa yang kalian mau dapatkan melalui ayat ini? Coba pakai 5W1H ya. Kalau kalian mau nanyakan pertanyaan kepada ayat ini, kira-kira kalian akan tanyakan apa? Kalau kalian melihat ayat ini, kira-kira kalian mau dapetin data apa? Ya. Boleh, silakan ya. Kita coba ya. Saya kasih waktu, silakan. Boleh open mic, boleh juga ngetik. Kalau misalnya nggak mau open mic, boleh, silakan. Kira-kira dari Lukas 10 ayat 38, ini satu ayat aja, kita iniin. Kira-kira data atau informasi apa yang bisa kita dapatkan? Ada yang mau coba? Saya minum ya. Ada yang mau mencoba? Silakan. Ya, saya Kak. Boleh, boleh. Silakan. Kita dari who dulu deh, who. Siapa kali ya? Siapa? Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Lalu ada seorang perempuan bernama Marta. Udah, itu aja sih untuk who-nya. Oke. Lalu yang lain mungkin ada yang menjawab? Ya, yang lain mungkin ada. Terima kasih. Saya. Yuda ya. Iya. Kak. Boleh silakan. Itu kali ya. Where? Di mana? Iya. Jawabannya apa kira-kira? Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung dan perempuan yang bernama Marta itu di rumahnya, menerima dia di rumahnya. Jadi where-nya itu di kampung sama di rumahnya. Rumah Marta ya berarti ya. Oke, thank you. Ada lagi yang mau coba? Aku Kak. Boleh, silakan. Aku apa? Apanya apa? Perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Oke. Ada lagi? Thank you. When-nya, Kak. Apa? Kapan? Sorry, nggak kedengeran. Kapannya? Kapan? Oke, kapan? Ketika Kapannya? Yesus dan murid-muridnya di perjalanan terus tiba di sebuah kampung. Oke, berarti kalau mau ditanya kapan Marta menerima Yesus gitu ya? Yaitu ketika Kak. Yesus dan murid-murid dalam perjalanan. Oke. Nah, teman-teman ada hal yang harus diperhatikan ketika kalian observasi. Yang pertama, coba perhatikan ya. Yang saya buat, terkadang kita bisa menemukan banyak informasi dari satu ayat. Ya, kalau tadi kayak misalnya bisa ketemu ada who-nya, ada siapanya, ada when-nya, ada where-nya gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang bisa juga kita nggak menemukan informasi apapun. Kenapa? Karena biasanya ayat yang ada itu terkait dengan ayat sebelumnya. Jadi itu kayak cuman ayat yang menyambungkan ayat 1. Misalnya ayat 2 menyambungkan ayat 1 dan ayat 3 misalnya. Gitu ya. Jadi sehingga kalau misalnya kita ngerasa, nggak ada yang bisa gue temuin, ya nggak apa-apa juga. Nggak usah frustasi gitu ya. Coba-coba cari, padahal nggak ada. It's okay. Nah, hal yang berikutnya yang harus diperhatikan ketika observasi adalah, ingat, yang kita cari, data yang kita mau dapatkan adalah data dari dalam perikop atau ayat yang kita sedang PA-kan. Jadi, usahakan jangan dulu, bukannya nggak boleh ya, boleh, tapi jangan dulu langsung memasukkan data lain. Ya. Karena ketika kita mem-PA-kan, kita lihat, kita tanyakan pertanyaan dengan tepat gitu ya. Kita kadang-kadang bisa juga kayak misalnya pengen cari tahu, nih kampungnya di mana ya? Kampungnya di mana ya? Nah, kita cari tahu tuh. Nah, itu biasanya kita bisa temuin juga. Karena kalau teman-teman punya Alkitab cetak, atau di Alkitab elektronik juga harusnya ada ya. Biasanya itu ada, akan ada ayat referensi di bawah. Ya. Kalau pakai Alkitab cetak LAI, biasanya ada ayat referensinya.
ayat referensinya merujuk kemana. Nah, itu bisa digunakan ayat referensinya. Tapi ada baiknya selesaikan dulu, coba cari tahu dulu, dapetin data dulu, nanti setelah itu baru cari data dari di luar, bukan dari, cari data di luar ayat ini. Cari data di luar perikop ataupun ayat yang ada. Gimana cara cari datanya? Bisa banyak. Tadi ada ayat referensi, teman-teman juga bisa gunain konkordansi, nanti kita akan lihat ya beberapa ayat untuk membantu kita ber-PA. Bisa juga teman-teman gunain NIV Study Bible gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian yang perlu juga diperhatikan dalam observasi adalah tidak melulu 5W1H ini digunakan ya teman-teman ya untuk satu ayat. Jadi bisa jadi dalam satu ayat itu cuman mungkin yang kita bisa dapetin infonya hanyalah what-nya, hanyalah why-nya, hanyalah who-nya. Jadi nggak berarti juga bahwa satu ayat itu akan kita dapatkan 5W1H-nya. Ya. Kenapa? Karena ada ayat-ayat berikutnya, ayat-ayat sebelum dan juga sesudahnya yang juga terkait dengan ayat tersebut. Ya. Nah ini kan karena saya cuma kasih satu ayat ya. Kalau teman-teman baca nanti sampai dengan Lukas 10 ayat yang ke-41 kalau nggak salah, 42 ya. Nanti teman-teman bisa dapetin tuh data-data yang lainnya. Jadi ingat satu ayat jangan dipaksakan 5W1H harus ada. Nggak harus. Bisa jadi mungkin satu ayat itu cuman ada what-nya doang. Ada why-nya doang, ya. Ada how-nya doang, ya. Bahkan mungkin satu ayat itu nggak ada who-nya, misalnya. Jadi jangan dipaksakan bahwa 5W1H itu harus ada di satu ayat. Ya. Oke, next. Nah, setelah observasi, kita masuk dalam interpretasi. Apa yang dimaksud dengan interpretasi? Nah, tadi kan kita udah dapetin data ya, sebanyak-banyaknya. Ya, datanya sebanyak-banyaknya kita dapatkan. Nah, ketika kita mendapatkan data sebanyak-banyaknya, di interpretasi inilah kita gabungkan data-data atau informasi-informasi yang ada. Baik itu data-data atau informasi yang kita dapatkan dari perikop, maupun juga data-data dan informasi yang kita dapatkan dari luar perikop. Ya. Jadi semua data-data itu kita gabungkan, ya. Jadi gabungkan bukan berarti gado-gado ya, tetapi temukan kalau bisa dibilang temukan garis penghubungnya gitu ya dari data-data tersebut. Jadi jangan cuman sembarangan gabung-gabungin gitu ya, nanti kalian bingung sendiri. Tapi harus menemukan garis penghubungnya. Ini kira-kira lagi mau ngomongin apa. Data-data yang ada kita lihat, kita gabungin, lalu kemudian kita lihat, kira-kira ini sebenarnya lagi mau ngomongin apa. Ya. Informasi yang didapat dari observasi disimpulkan dalam rangka menemukan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca mula-mula. Jadi, proses interpretasi ini ketika kita sudah observasi, kita mau cari tahu nih, sebenarnya dengan hal-hal ini, dengan apa yang kita sudah dapat, informasi yang ada, nih penulis lagi mau ngomong apa sih kepada si pembaca mula-mula, ya? Nah, kalau kita sudah mendapatkan pesan dari penulis kepada pembaca mula-mula, barulah di situ kita bisa masuk dalam langkah yang ketiga, yaitu aplikasi. Nah, aplikasi itu apa? Ini ya, aplikasi itu adalah apa yang dituliskan oleh penulis kepada pembaca mula-mula dalam tahap aplikasi akan diarahkan kepada apa yang kita dapat terapkan. Jadi, dapetin data, informasi untuk kemudian menyusun interpretasi dalam artian mau cari tahu nih maknanya sebenarnya apa, barulah setelah kita dapatkan, kita bisa masuk dalam proses aplikasinya. Ya. Sehingga proses aplikasi merupakan proses memikirkan langkah-langkah penerapan dalam kehidupan kita di masa sekarang. Kita tahu penulis nulis apa ke pembaca mula-mula, tapi kita nggak cuma pengen tahu apa yang dituliskan penulis kepada pembaca mula-mula, kita juga pengen tahu ini kita terapkannya bagaimana dalam kehidupan kita sekarang. Jadi proses aplikasi ini juga merupakan proses yang penting ya teman-teman ya. Sehingga jangan cuma berhenti sampai interpretasi,
Jangan cuman berhenti sampai, oh yang penting gue udah tahu lah, ini firman Tuhan ngomong apa. Enggak. Tapi yang namanya PA, belajar Alkitab, itu harus sampai kepada apa yang saya bisa lakukan. Apa maknanya firman Tuhan yang saya pelajari ini buat diri saya? Apa yang firman Tuhan ajarkan untuk saya lakukan? Dan disitulah ada proses aplikasi. Ya. Nah, ketika teman-teman melakukan PA atau dalam hal ini melakukan penafsiran atau mempelajari perikop ataupun juga ayat, jangan lupa ada 3 prinsip umum. Prinsip teologi, jadi ketika kita menafsirkan Alkitab, kita harus melihat pertama ada konteks sastra, ya. Lalu kemudian kita harus lihat konteks historisnya, lalu kemudian ada yang namanya teologinya. Boleh di next kita pelajarin ya satu persatu. Nah, konteks historis itu maksudnya apa? Nah, teman-teman ketika yang tadi saya sudah bilang ya, Alkitab dituliskan oleh penulis kepada pembaca mula-mula. Ketika penulis menuliskan kepada pembaca mula-mula, yang mereka lakukan adalah menuliskannya dalam konteks historis saat itu. Karena itu, sebelum menafsir, sebelum melakukan yang namanya observasi, interpretasi, bahkan aplikasi, biasanya kita harus PDKT kitab. Nah, PDKT kitab, pendekatan kepada kitab. Kita tahu dulu nih kitab latar belakangnya kayak gimana. Latar belakang sosialnya bagaimana, latar belakang budayanya seperti apa, ekonomi, politik, geografisnya seperti apa, dan lain sebagainya. Supaya kita juga bisa tahu ketika kita menafsirkan, oh ini toh, kenapa dia bisa nulis gini? Oh karena ada latar seperti ini toh. Ya, jadi ini merupakan pendekatan, kita melakukan pendekatan kitab sebelum masuk kepada OIA tadi, observasi, interpretasi, dan aplikasinya ya. Di next. Nah, konteks historis itu bisa tahu dari mana ya, itu nanti teman-teman bisa ya dari ensiklopedia Alkitab bisa dapetin, dari bahkan dari ayat-ayat kalau teman-teman baca gitu ya, keseluruhan kitab itu pun juga bisa dapetin ya. Nah, hal yang kedua tadi historis, sekarang sastra. Nah, sebelum menafsir kita harus mengenali teks yang digunakan atau dalam hal ini konteks sastranya adalah coba kenali teks. Teksnya maksudnya apa? Teman-teman kita harus mengerti bahwa Alkitab itu dituliskan dalam berbagai bahasa ya, dalam berbagai bahasa. Jadi bukan cuma sekedar bahasa Indonesia, tapi ada berbagai jenis terjemahan. Terjemahan maksudnya ada yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ada yang ditulis dalam bahasa Inggris, gitu ya. Dan yang pastinya bahasa aslinya itu sendiri Ibrani dan juga Yunani. Jadi terjemahan-terjemahan yang ada itu nggak selalu akurat, dalam artian nggak selalu persis sama dan nggak selalu sama dengan mungkin bahasa Yunaninya tuh ngomongin ini, terjemahannya ke arah sana, ya. Jadi gini, bisa jadi sebenarnya terjemahan-terjemahan yang ada, terjemahan-terjemahan Alkitab yang ada itu bisa melengkapi. Teman-teman, kalau tadi teman-teman melihat ketika saya di sesi pertama menggunakan beberapa terjemahan, sebenarnya itu untuk mempertegas. Karena bisa jadi begini, di teks bahasa Indonesia itu mungkin tidak terlalu terlihat, tapi di teks Inggris itu lebih terlihat, ya. Jadi kayak lebih jelas, gitu ya. Bukan berarti salah ya, nggak berarti salah. Bukan berarti juga kurang tepat, enggak juga. Tapi terjemahan yang ada, terjemahan-terjemahan yang ada itu bisa saling melengkapi, bahkan saling menjelaskan, ya. Karena itu bisa kalau misalnya mau menafsir, gunakanlah mungkin lihat juga terjemahan yang berbeda. Seperti tadi ya, mungkin bukan cuma melihat terjemahan bahasa Indonesianya, TB-nya Alkitab LAI, tapi bisa juga melihat bahasa Indonesia sehari-harinya, bisa juga melihat English Standard Version-nya, New International Version-nya. Untuk apa? Untuk memperjelas aja ya teman-teman ya. Untuk membuat kita semakin tahu, oh ini toh maksudnya.
Iya ya, di Alkitab nih, di NIV ini lebih menjelaskan. Atau kadang-kadang juga bahasa Indonesia lebih jelas, gitu ya, lebih jelas daripada bahasa yang lain. Jadi lihatlah ini sebagai sebuah kekayaan untuk menolong kita di dalam kita boleh menafsirkan. Dan ingat, pembagian pasal dan ayat itu baru muncul di abad ke-16 ya. Jadi dulu tuh Alkitab kita nggak dituliskan kayak gini ya, ada ayatnya, ada pasalnya. Dulu kalau namanya surat Paulus ya udah dari awal sampai akhir gitu ya, ada 16 misalnya ada 5 pasal ya udah itu tuh kayak kalau lagi nulis surat gimana ya? Kalian udah jarang sih ya nulis surat ya. Kayak lagi nulis surat gitu ya. Jadi dari ayat 1 sampai dengan ayat bukan ayat 1 lah, dari pasal 1 misalnya sampai dengan misalnya Efesus lah, sampai dengan pasal 6 gitu ya, ayatnya yang terakhir itu nggak ada pasal gitu. Itu tuh tulisannya Paulus ya udah. Dan nggak ada paragraf juga gitu ya. Jadi udah dari awal sampai akhir. Nah, itu kan dibacain ya. Itu dibacain di depan, biasanya surat yang diterima dari Paulus, dari Rasul Paulus itu dibacakan di depan jemaat. Jadi bukan cuma sekedar untuk si Timotius, tapi biasanya juga itu akan ataupun ataupun misalnya surat kepada jemaat di Filipi. Nah, itu dibacakan di depan jemaat Filipi, ya. Dan itu bukan kayak sekarang, pasal 4 ada perikopnya, enggak. Ya. Perikop-perikop ataupun pasal yang ada itu menolong kita untuk menafsirkan. Nah, ini beberapa variasi terjemahan Alkitab ya. Yang memang benar-benar literal tuh benar-benar berarti bahasa Yunaninya bilang A, ya dia A juga gitu ya. Dia mengusahakan benar-benar sama terjemahannya. Ada KJV, King James Version ya, yang sudah diperbaharui, namanya sekarang New King James Version. Ada NASB, ini New American Standard Bible, ya. Nah, ada juga yang namanya Dynamic Equivalent. Nah, dynamic ini berarti dia lebih fleksibel daripada yang si literal tadi, ya. Tetapi ada yang lebih lagi fleksibelnya, bahkan bebas, yaitu free, ya. Free dalam artian bukannya bebas-bebasnya enggak ya, tapi bahasanya lebih apa ya? Lebih informal, ya, lebih informal. Kalau literal bahasanya benar-benar totally formal sesuai dengan bahasa aslinya. Dynamic equivalent biasanya itu lebih informal dikit, ya. Tapi yang free ini lebih lagi informalnya, ya, lebih informalnya lebih lagi. Jadi nggak benar, yang free ini kadang-kadang nggak kata per kata, tapi biasanya supaya semakin jelas gitu ya, bisa jadi diterjemahkannya sesuai dengan oh ini maksudnya seperti ini, ya. Nah itulah yang tadi di dalam, kalau salah satunya sebenarnya salah satu yang lumayan itu adalah sebenarnya BIMK, ya. Atau dulu namanya BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari, sekarang bahasa Indonesia masa kini. Nah, yang dynamic itu ada ESV, NIV, New American Bible ya, NAB itu, terus ada TB. TB itu terjemahan barunya LAI ya. Boleh di next? Nah, ini ya yang tadi ya. Di dalam TB-nya LAI digunakan kata tidak berbuat dosa lagi. Tidak dapat berbuat dosa. Kan seolah-olah kalau kita baca, wah, udah nggak bisa berbuat dosa lagi dong. Tapi menarik, NIV menjelaskan, gitu ya. NIV menjelaskan, will not continue to sin. Cannot go on sinning. Gitu ya. Bukannya berarti nggak bisa lagi berbuat dosa, tapi nggak bisa terus-menerus berbuat dosa. Ya, jadi setiap orang yang lahir dari Allah bukannya berarti nggak bisa berbuat dosa lagi, tapi tidak terus-menerus berbuat dosa. Beda kan ya, beda ya, sangat berbeda ya. Tidak dapat berbuat dosa sama tidak dapat terus-menerus berbuat dosa itu dua hal yang berbeda. Ya. Next. Nah, ini ya. Arti dari sebuah kata itu selalu terletak dalam konteks. Jadi kita nggak bisa cuma lihat satu kata tanpa lihat kalimat. Demikian kita nggak bisa lihat kalimat tanpa lihat konteks yang lebih besar, yaitu perikop. Ya, kayak gini ya, apel. Saya makan apel,
Saya makan apel sama saya ikut apel, itu tentu dua hal yang berbeda, tapi sama ya kata-katanya ya. Nah, karena itu meaning itu always lies in context. Jangan lupa. Next. Nah, ini ya, ingat konteks bacaan. Tadi kalau kata itu kita harus lihat kalimatnya. Kalimat kita harus lihat lebih besarnya kitab. Kitab harus lebih lihat dalam konteks yang lebih luas, ini PL atau PB. Dan tentunya meskipun PL dan PB, kita harus lihat konteks yang lebih lagi, yaitu ini adalah Alkitab. Jadi kata nggak bisa berdiri sendiri tanpa kalimat. Kalimat nggak bisa berdiri sendiri. Sebenarnya ini masih ada perikop terlebih dahulu sebelum kitab ya. Jadi kata, kalimat, perikop, kitab. Ya. Perikop itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa keseluruhan kitab tuh ngomongin apa konteksnya. Ya. Oke, next. Nah, yang terakhir tentunya adalah konteks teologis. Ini mau bilang apa? Kalau tadi udah bicara historis, sastra, nah sekarang teologis. Nah, teman-teman ini ya, kesesuaian hasil penafsiran dengan seluruh kebenaran Alkitab secara menyeluruh. Jadi, ketika kita sudah menafsirkan, kita harus juga melihat apakah apa yang kita tafsirkan itu dalam proses interpretasi tadi, itu sesuai nggak dengan keseluruhan kebenaran Alkitab. Ya. Apakah mungkin, wah di dalam Alkitab, misalnya gini ya, wah di dalam Alkitab nih dibilang nih ada perang dan perang dan perang gitu ya, berarti Tuhan mengizinkan perang. Nah, kita harus lihat konteks kebenaran Alkitab secara menyeluruh. Benarkah Tuhan menghendaki hal itu? Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih? Gitu ya. Jadi kita harus melihatnya Bible, disinilah kita mengenal prinsip penting, yaitu Bible interprets Bible. Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi jangan kemudian langsung, kalau itu tidak sesuai dengan seluruh kebenaran Alkitab secara menyeluruh, maka kita harus berhati-hati, jangan-jangan itu sebenarnya adalah tidak tepat. Ya. Nah, ada yang kedua. Kita harus bisa membedakan mana prinsip yang berlaku secara umum dan mana yang berlaku dalam konteks historis tertentu. Jadi, ada prinsip-prinsip Alkitab yang memang kita bisa langsung berlakukan itu, karena itu sama dengan konteks kita saat ini, jadi secara umum berlaku, misalnya 10 perintah Allah lah. Ya, 10 perintah Allah itu adalah prinsip yang berlaku secara umum, primer. Ya. Dituliskan untuk masyarakat Israel, Yahudi pada waktu itu, tapi juga masih berlaku untuk kita saat ini. Jadi, kita harus bisa membedakan mana prinsip yang berlaku secara umum dan mana prinsip yang berlaku dalam konteks historis tertentu. Seperti yang tadi saya bilang ya, masalah pakai kerudung ketika berdoa. Nah, itu sebenarnya adalah itu prinsip yang berlaku dalam konteks yang sekunder gitu ya, karena itu adalah konteks historis tertentu. Nah, ini ya, prinsip yang pertama ini jangan dilupakan, jika situasi yang kita hadapi sama dengan yang dihadapi oleh pembaca mula-mula, maka firman Tuhan bagi kita persis sama dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada pembaca mula-mula. Kalau konteksnya sama, kondisinya sama, kita bisa langsung terapkan. Tapi ingat hal yang kedua. Kalau situasinya nggak sama dengan yang dihadapi oleh pembaca mula-mula, maka kita harus mencari prinsip-prinsip yang dinyatakan. Jadi ada prinsip-prinsip teks yang dinyatakan untuk kita aplikasikan dalam konteks kita saat ini. Ya, dalam konteks kita saat ini. Misalnya, ketika Paulus meminta atau menyuruh mereka menggunakan kerudung, itu mau bilang bahwa ya kita prinsip yang mungkin kita bisa tarik dalam konteks sekarang ya, adalah ya berpakaianlah secara rapi gitu ya ketika dalam ibadah ya. Jadi ada prinsip teks, ada teks yang bisa langsung ditafsirkan. Yang teks yang langsung bisa ditafsirkan yang tadi yang aku bilang ya, bahwa jangan membunuh, jangan mencuri gitu ya. Itu 10 perintah Allah, itu udah yang paling sederhana teks yang bisa langsung kita aplikasikan. Nah, ini tadi ya, apa sih yang menjadi, kalau kita mau PA tuh apa aja perlengkapannya? Ini ya, teks Alkitab, lebih dari satu terjemahan tadi ya.
Kalau teman-teman punya sebenarnya kalau teman-teman punya Alkitab elektronik itu bisa mengunduh, ngedownload beberapa versi terjemahan lebih dari satu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan peta Alkitab untuk apa? Untuk cari tahu ya. Wah, ternyata dari Paulus dari kota A ke kota B itu nggak deket ternyata misalnya. Jadi gunakanlah peta Alkitab. Nah, kamus Alkitab dalam hal ini bisa kalian juga gunain, misalnya kamus Alkitab tuh ada juga ya di belakang Alkitab cetak ya. Jadi teman-teman bisa juga lihat di sana. Kalau misalnya mau yang lebih lagi itu ensiklopedia Alkitab ya, ensiklopedia Alkitab masa kini. Dan juga ada konkordansi. Konkordansi ini apa? Ya konkordansi itu seperti gini teman-teman. Mau cari tahu tentang ayat tentang sukacita. Nah, itu konkordansi kita gunain. Kalau ayatnya ayat tentang sukacita tuh ada di kitab mana aja misalnya. Pasal berapa aja. Nah, itulah konkordansi. Teman-teman bisa gunain. Ya. Nah, ada biasanya dikenal NIV Study Bible atau ESV Study Bible. Ini merupakan bentuk yang ringkas yang mencakup elemen 2-4 secara cukup memadai untuk kepentingan PA induktif ya. Jadi kalau teman-teman atau di kampus ada NIV Study Bible atau ESV Study Bible, sekarang sih lagi ini ya pandemi jadi kalian susah ya. Tapi ya mungkin teman-teman bisa kalau ada di rumah bisa difotoin buat temennya gitu kali ya, kalau temennya butuh, teman-teman bisa tanya mungkin ya. Next. Nah, ada juga teman-teman ini salah satu kalau bisa dibilang ini salah satu website yang teman-teman juga bisa gunakan kalau teman-teman mau ini sabda ini di dalamnya itu ada juga renungan, ada juga kalau teman-teman pengen mencari tahu nih ayat ini ngomongin apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa ke www.sabda.org. Di situ banyak sekali informasi yang ataupun juga bahan yang bisa kalian dapatkan atau gunakan untuk kalian ber-PA. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini, pembelajaran Alkitab, belajar Alkitab? Boleh, silakan sebelum kita tutup dalam doa. Jikalau ada yang mau ditanyakan, jikalau ada yang dibingungin, boleh silakan ditanyakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak, Tuhan, kiranya apa yang boleh kami pelajari secara khusus pada sore hari ini, sore menjelang malam hari ini, itu boleh menolong kami, mempersiapkan kami, memperlengkapi kami, di dalam kami melayani sebagai seorang pemimpin kelompok kecil. Tolong kami ya Tuhan, apa yang kami telah pelajari bersama-sama, ini dapat kembali menolong kami untuk semakin mencintai kebenaran firman Tuhan, semakin mengenal apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk kami lakukan, dan lebih daripada itu apa yang kami pelajari, kiranya Tuhan boleh pakai itu untuk kami dapat mempelajari Alkitab sehingga kami dapat mengajarkannya dengan baik, dengan benar kepada adik-adik kelompok kecil yang akan Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kami menyerahkan diri kami masing-masing, kiranya apa yang boleh ditaburkan, itu sungguh-sungguh boleh kami pahami, kami mengerti, sehingga juga dapat kami gunakan di dalam kami melayani sebagai seorang pemimpin kelompok kecil. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Oke, thank you Debbie buat PA-nya. Demikian pendalaman Alkitab yang dibawakan oleh Debbie. Kiranya materi PA yang diberikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi doa syafaat. Kepada pendoa dipersilakan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tuhan Yesus telah melancarkan kegiatan pembinaan
PKK hari ini. Biar Tuhan kiranya berkati agar Ci Debbie boleh diberkati dengan kesehatan, dengan kelancaran, biar Tuhan Yesus boleh lancarkan segala pekerjaan, hal-hal yang ia lakukan, biar Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang beri kekuatan dan kelancaran baginya. Biar Tuhan, kami mau mendoakan beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama adalah mari kita berdoa untuk pembentukan kelompok kecil agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Biar kelompok-kelompok kecil nanti yang akan dibentuk boleh diberikan kelancaran dalam prosesnya dan dijauhkan dari segala hambatan-hambatan apapun. Mari kita berdoa. Pokok doa yang kedua adalah Tuhan Yesus, kita boleh berdoa agar pembentukan panitia dari retret kelompok kecil, agar setiap panitia-panitia yang ikut berkontribusi, biar kiranya Tuhan Yesus boleh yang berikan kelancaran, yang semua panitia-panitia yang ikut mengurus, biar kiranya Tuhan Yesus yang juga boleh beri kekuatan dan pimpin. Mari kita berdoa. Pokok doa yang ketiga adalah mari kita doakan untuk acara Natal POUD yang akan diselenggarakan pada 4 Desember. Biar kiranya kita berdoa supaya panitia-panitianya juga boleh diberikan kelancaran, tugas-tugasnya, job desk-nya boleh dikerjakan dengan baik. Tuhan Yesus yang beri kekuatan, yang pimpin, agar tidak ada kesalahan dan pada saat hari H boleh berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Pokok doa yang keempat adalah mari kita berdoa untuk interview yang akan dilaksanakan, biar kiranya yang memberikan pertanyaan maupun yang menjawab boleh melaksanakannya dengan baik, biar semuanya juga berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan apapun. Mari kita berdoa. Kemudian pokok doa yang terakhir adalah mari kita berdoa supaya para pemimpin kelompok kecil dari angkatan 17 maupun dari angkatan 18 boleh membimbing anak-anaknya nanti dengan baik, biar juga anak-anaknya boleh menjadi lebih kenal lagi dengan Tuhan, dengan adanya kelompok kecil ini, biar pengenalan akan Tuhannya juga boleh semakin dalam, dan para pemimpin kakaknya juga boleh diberkati agar bisa menyampaikan firman-firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, inilah pokok doa kami, biar kiranya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus saja yang ambil alih, sembunyikan kami di dalam salib-Mu Tuhan, biar rencana-Mu saja yang boleh jadi. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Fani untuk doa, utama meeting sedang doa. Teman-teman, pembinaan hari ini udah selesai. Untuk mengakhiri pembinaan kita, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ci Debbie. Kepada Ci Debbie, persilakan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup pembinaan kita hari ini. Tuhan, terima kasih untuk 2 sesi yang Tuhan telah sertai dari siang hari tadi hingga hari ini, hingga malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang Tuhan juga telah berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah ditabur sungguh boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa apapun yang kami nikmati melalui sesi 1 dan 2 hari ini, kiranya Tuhan boleh pakai itu semua untuk memperlengkapi kami, membina kami, dan menolong kami di dalam melayani Tuhan sebagai seorang pemimpin kelompok kecil. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, tolong kami, secara khusus teman-teman yang akan melayani sebagai PKK ke depan, kiranya Tuhan yang boleh terus memberkati dan menyertai di dalam mereka melayani sebagai PKK. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, kalau Tuhan menyertai dan memimpin pembinaan kami, dan kami menyerahkan diri kami masing-masing kepadamu, menyerahkan juga sisa hari ini, kiranya Tuhan tolong kami dapat tetap melakukan seluruh aktivitas kegiatan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah Sang Pemilik Pelayanan, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Oke, thank you Ci Debbie. Nah, sekarang sebelum bubar, kita foto dulu sebentar ya, teman-teman. Yuda, boleh di... Oke, iya. Kita foto lagi ya, teman-teman. Buat yang nggak ikut dari siang, boleh sekarang nih kita gabung foto bareng. Boleh open cam-nya sebentar, supaya kita foto. Oke, sudah semua ya. Gue hitung ya. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Yo. Oke. Sekali lagi ya teman-teman, sabar. Gua save dulu. Oke, satu lagi teman-teman. Boleh gaya bebas. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sip. Kalau gitu, terima kasih teman-teman. Kita kembalikan ke Angelin. Oke. Ya, sekarang udah selesai pembinaannya, teman-teman boleh leave. Terima kasih udah hadir dari siang sampai malam hari ini. Terima kasih juga buat Ci Debbie udah mimpin kita dari tadi siang sampai malam ini. Thank you teman-teman semua. Sama-sama. Thank you teman-teman. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman. Thank you. Aku live ya. Iya, Ci.